Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesadaran. Apakah kesadaran yang dipahami oleh masyarakat awam dengan definisi kesadaran di psikologi itu sama atau berbeda? Apakah ketika kita tidur itu dalam keadaan sadar atau tidak? Apakah saat koma itu kita dinyatakan tidak sadar? Nah, mari kita bahas apakah itu kesadaran. Untuk mendefinisikan kesadaran menggunakan bahasa Indonesia itu sedikit tricky karena eh, dalam bahasa Inggris jika ditranslatekan secara literal antara conscious dan aware itu memiliki definisi yang sama yaitu kesadaran. Padahal keduanya tidak sepenuhnya memiliki arti yang sama. Nah, kita lihat di sini definisi dari conscious adalah awareness. Awareness of everything that is going on around you and inside your own head. Artinya di sini adalah kita menyadari semua yang terjadi di luar tubuh kita dan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, yang terjadi di dalam tubuh kita ini termasuk bagaimana kita sadar perasaan kita sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita juga menyadari apa yang ada di luar kita. Kalau menyadari apa yang di luar kita itu jelas ya, misalnya kayak ada orang yang lewat di depan kita, atau ada binatang, ada orang-orang yang berteriak jauh di sana, dan sebagainya. Kita menyadari bahwa semua kejadian-kejadian itu berlangsung. Itu kesadaran. Yang mana kesemuanya itu digunakan untuk membentuk perilaku kita. Termasuk juga di dalamnya bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, dan bagaimana sensasi kita. Artinya, kesadaran itu ketika kita merasakan dan mengakui apa yang terjadi di luar dan di dalam diri kita. Melihat, merasakan, memahami apa yang terjadi di luar diri kita, lalu mengakui juga bagaimana kita merasakan dan bagaimana kita beremosi terhadap apa yang terjadi di luar dan di dalam diri kita. Lalu kita juga mengakui eksistensi diri kita dengan segala keunikan yang ada dalam diri kita, bagaimana kesukaan kita, perilaku, lalu sudut pandang dan sebagainya. Itu semua disadari dan diakui. Nah, kunci dari semua itu adalah awareness. Kemudian ternyata kesadaran itu sendiri ada dua macamnya. Ada yang sadar sepenuhnya, secara fisik kita sadar benar-benar sadar melakukan apapun yang sedang kita lakukan, kita benar-benar sadar memikirkan apa yang sedang kita pikirkan, merasakan apa yang sedang kita rasakan. Kita benar-benar aware. Kalau di definisinya ini benar-benar alert of all our surrounding. Itu disebut walking consciousness. Jadi kita benar-benar menyadari semuanya. Kita benar-benar memegang kontrol apa yang sedang kita lakukan. Selain itu, selain walking consciousness, ada yang namanya altered state of consciousness. Nah, kondisi ini terjadi ketika fisik kita itu bangun.
fisik kita itu, dalam kondisi on gitu ya, tapi kita tidak sadar sedang melakukan apa. Misalnya kalau di sini contohnya sedang melamun atau sedang dihipnotis atau sedang dalam kondisi trance. Nah, yang paling mudah contohnya dari altered state of consciousness ini adalah kalian pernah nggak, misalnya nih, dari sekolah atau dari suatu tempat, ketika waktu naik motor atau nyalakan kendaraan, naik kendaraan gitu ya, itu kalian masih sadar, tapi tiba-tiba berlalu begitu saja, tiba-tiba sudah sampai depan rumah. Lah, kok tiba-tiba udah sampai aja? Atau ketika eh, kita mau pulang ke rumah sebelum berangkat dari tempat asal, berpikir, oh oke, nanti aku mau mampir ke toko dessert dulu lah, sedang pingin yang manis-manis. Nah, tapi saat dalam perjalanan tiba-tiba kalian sadar, loh kok lewat jalan ini sih? Kan kalau mau ke toko itu harusnya tadi belok kanan, tiba-tiba aja kok sudah sampai sini aja. Nah, itu adalah contoh dari altered state of consciousness. Di antara kalian pasti pernah dong mengalami hal-hal seperti itu. Ternyata salah satu bentuk dari kondisi sadar itu di dalamnya adalah tidur. How come tidur yang mana tubuh kita tidak dalam kondisi sadar ternyata masuk atau dikategorikan sebagai peristiwa sadar. Nah, tidur itu adalah kondisi yang unik dari peristiwa sadar. Kenapa? Memang saat kita tidur itu fisik kita itu tidak sepenuhnya sadar. Mungkin kalau em, gadget atau handphone itu disebut sebagai power saving gitu ya. Nah, dia nyala tapi tidak digunakan sepenuhnya. Nah, tapi jangan salah, pada saat tidur itu keadaan otak kita itu nggak mati, nggak shutdown. Tapi ya itu tadi, power saving. Itulah kenapa tidur itu masih dikategorikan dalam kesadaran. Nah, tidur itu terjadi karena ada yang namanya ritme sirkadian dalam tubuh kita. Nah, ritme sirkadian itu apa sih? Ritme sirkadian itu adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita yang dia itu berfungsi untuk mengidentifikasi siang dan malam, sehingga dia bisa membuat mode dari tubuh kita itu kapan mode aktif dan kapan mode istirahat. Nah, ritme sirkadian ini terjadi karena jam tubuh yang direkam dalam tubuh kita itu bekerja sama dengan faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya ini disebut sebagai Zeitgeber. Nah, Zeitgeber ini adalah berbagai macam faktor eksternal yang bisa mempengaruhi
circadian ritme. Nah, salah satu zeitgeber dari manusia itu adalah cahaya. Ketika ada cahaya, maka eh, diidentifikasi bahwa saat ini adalah mode aktif. Ketika kurang cahaya, maka diidentifikasi sebagai ritme pasif atau istirahat. Oh ya, yang dimaksud sebagai cahaya di sini adalah cahaya alami ya. Jadi matahari gitu. Nah, ketika manusia ini kurang terpapar oleh matahari, maka ritme sirkadian dalam tubuhnya itu akan chaos. Jadi dia tidak akan mengenal mana pagi, mana malam, sehingga dia tidak akan mengenal juga mana mode aktif dan mana mode istirahat dari tubuhnya. Nah, peristiwa ini disebut free running circadian rhythm. Nah, orang-orang yang mengalami free running circadian rhythm ini, contohnya orang-orang yang memiliki kebutaan semenjak dia lahir, atau orang-orang yang memang bekerja dengan paparan sinar matahari yang minim, misalnya dia kerja di dalam tambang atau kerja sebagai penyelam di dasar laut yang dia hidup di dalam submarine, kapal selam. Nah, mereka mengalami free running circadian rhythm. Dampaknya apa ketika free running circadian rhythm ini terjadi dalam tubuhnya? Yang pasti adalah sistem istirahatnya itu jadi kacau balau. Jadi ketika dia malam dia tidak bisa tidur, malah siang dia sangat mengantuk dan ingin tidur, padahal itu waktunya bekerja. Jadi kayak terjadi konflik gitu di dalam fisiknya antara durasi waktu kerja dengan karena tidak ada sinar matahari yang bisa mengidentifikasi ini waktunya pagi, siang, sore, atau malam, jadi tubuhnya sendiri itu akan jadi bingung. Sehingga seringkali yang muncul adalah terjadi gangguan tidur pada orang-orang dengan free running circadian rhythm. Berikut ini adalah penjelasan secara neurologis bagaimana tidur itu bisa terjadi. Yang pertama adalah indikasi cahaya, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya adalah cahaya matahari, indikator cahaya di sini. Nah, cahaya yang masuk ke dalam retina itu akan ditangkap oleh suprachiasma nucleus. Suprachiasma nucleus ini fungsinya adalah sebagai jam biologis dari masing-masing individu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga. Jadi kita itu memiliki timer, indikator sendiri yang disebut suprachiasmatic nucleus. Nah, jam biologis ini itu berfungsi untuk memberitahu masing-masing individu kapan dia harus bangun dan kapan dia harus tidur. Nah, ketika jam ini sudah terstimulus oleh intensitas cahaya yang masuk ke dalam retina, dia akan menstimulus kelenjar pineal. Kemudian kelenjar pineal ini
akan melepaskan melatonin dari kelenjar ini ke seluruh tubuh. Nah, hormon melatonin inilah yang berfungsi untuk memunculkan rasa ngantuk. Jadi, pelepasan hormon melatonin ini searah dengan munculnya rasa ngantuk. Ketika hormon melatonin tinggi, maka rasa ngantuk dan lelah itu juga akan meninggi. Ketika eh, cahaya matahari menurun, maka hormon melatonin akan dilepaskan semakin tinggi, maka saat itu juga rasa lelah dan rasa mengantuk datang dan dia akan semakin intens seiring dengan pelepasan hormon melatonin yang juga semakin banyak. Nah, saat itulah rasa mengantuk yang mengarah pada tidur datang. Ini adalah tahapan bagaimana tidur itu terjadi. Tahapan tidur ini terjadi mulai dari eh, rasa ngantuk itu muncul sampai dia tertidur nyenyak gitu ya. Nah, tidur ini dilakukan penelitian menggunakan eh, telaah dari gelombang otak atau menggunakan PET. Nah, di sini terlihat ya masing-masing stage, masing-masing tahapan ini disediakan gambar gelombang otaknya bagaimana, lalu dia masuk tahapan yang seperti apa. Nah, saudara-saudara bisa lihat di baris pertama gambar eh, gelombang otaknya masih padat dan intens ini ya. Dia sangat sibuk gitu kelihatannya eh, tinggi-tinggi gelombangnya. Kemudian ketika dia sudah mulai mengantuk, sudah mulai siap-siap menutup matanya atau bahkan sudah mulai menutup mata menuju tidur, gelombang otaknya lebih kecil antara puncak dan lembahnya dari gelombang otak ini tidak begitu jauh jaraknya. Nah, tahapan ini disebut tahap 1 atau NREM 1 atau N1. Nah, gelombang ini disebut gelombang theta. Saat ini mulai masuk tahap tidur. Biasanya tahap ini terjadi pada 1 hingga 7 menit pertama. Nah, pada saat ini juga itu seringkali ditandai oleh gerakan refleks yang dinamakan hypnic jerk. Jadi ketika tiba-tiba kaget atau tangan atau kaki kalian itu gerak sendiri gitu ya. Itu namanya hypnic jerk. Kemudian di tahap yang kedua ada disebut NREM 2 atau N2. Di sini disebut sebagai light sleep. Nah, pada tahapan ini itu proses memori sedang berlangsung. Jadi memori-memori yang sifatnya masih short term memory atau sudah masuk ke dalam long term memory ini diproses lebih dalam lagi sehingga long term memorinya ini bertahan lebih lama lagi. Nah, NREM ini di sini dituliskan bahwa
adalah fase yang mayoritas dari keadaan tidur. Ini ada 55% dari keseluruhan tidur kita ini berada dalam fase light sleep. Nah, kemudian fase yang ketiga ini disebut NREM 3 atau N3. Nah, ini terjadi saat tubuh kita merasa paling rileks. Jadi, waktu tahapan ketiga ini, tubuh kita yang paling santai sudah menjelang ke tidur nyenyak. Lalu tahap yang terakhir adalah REM. REM ini adalah kondisi di mana kita tidur nyenyak. Kenapa disebut REM? Karena di sini teridentifikasi mata kita bergerak secara cepat, disebut rapid eye movement. Nah, pada saat REM ini terjadi, itu kita berada tidur dalam Maaf, pada saat REM ini terjadi, tidur kita itu berada dalam kondisi yang benar-benar nyenyak. Nah, saat REM ini juga terjadi mimpi, banyak diidentifikasi individu itu sedang bermimpi juga. Nah, saudara-saudara bisa lihat ya, eh, gambar gelombang otaknya itu sangat kecil antara lembah dan puncaknya. Setelah tadi kita membahas tentang tahapan-tahapan tidur, sekarang kita akan membahas tentang dua teori tentang tidur. Yang pertama ada Adaptive Theory of Sleep. Menurut teori ini, tidur itu sebagai produk dari evolusi. Karena pada malam hari, predator sedang keluar untuk mencari mangsa. Untuk menghindari predator mencari mangsa, manusia melakukan hal-hal yang bisa melindungi diri mereka dari tangkapan predator. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan istirahat atau tidur. Jadi seperti itu ya, untuk melindungi dirinya dari tangkapan predator, dia memilih untuk mengamankan diri yang mana diisi dengan cara tidur. Lalu, teori yang kedua adalah restorative theory of sleep. Menurut teori ini, tidur digunakan untuk regain physical health of the body. Jadi, manusia memang sengaja untuk tidur untuk mengembalikan fitness of their body supaya mereka bisa memberi waktu pada fisik mereka untuk recovery sehingga setelah bangun dari tidur mereka lebih sehat dan lebih optimal fisiknya. Nah, berdasarkan dari pembahasan teori-teori sebelumnya, kita bisa menyimpulkan dong fungsi dari tidur itu apa. Yang pertama untuk
mengembalikan energi, sehingga kita bisa memiliki lebih banyak energi setelah bangun dari tidur. Kemudian, yang kedua, dengan tidur kita bisa memberi rasa aman atau mengamankan fisik kita. Nah, seperti dari teori adaptasi tadi, bahwa tidur itu adalah salah satu defense mechanism dari predator. Nah, sehingga dengan tidur kita lebih aman. Nah, tapi kan itu saat kondisi manusia zaman purba. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang sekarang? Bagaimana tidur itu bisa mengurangi masalah terhadap diri kita? Nah, kondisi saat tidur pulas atau tadi disebut NREM 3, saat otot-otot kita sedang melemah, saat itu otot-otot kita juga istirahat, sehingga kita bisa mengistirahatkan fisik kita yang mana bisa menghasilkan recovery untuk bagian-bagian fisik atau anggota-anggota tubuh kita yang memang sedang perlu recovery. Lalu yang ketiga adalah untuk mengembalikan energi dan bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, jadi ketiga fungsi dari tidur ini saling terhubung satu sama lain. Saat seseorang tidak bisa tidur atau dia belum tidur selama beberapa hari atau tidurnya kurang nyenyak gitu ya, tidak berkualitas tidurnya, saat dia bangun, ketika dia fisiknya on, dalam keadaan penuh gitu ya, akan muncul kemungkinan-kemungkinan orang tersebut mengalami microsleep. Microsleep itu ketika tubuh dalam kondisi tidur, tapi hanya berlangsung dalam hitungan detik saja. Jadi bukan tidur yang dalam, tidak sampai deep sleep gitu ya, tapi kehilangan kesadaran fisik, tapi hanya beberapa detik. Nah, menurut penelitian, banyak penelitian tepatnya, microsleep ini yang bertanggung jawab atas banyak kejadian kecelakaan di jalan. Misalnya kayak supir yang mengantuk lalu terjadi tabrakan, atau tabrakan lainnya menabrak kendaraan lain dan sebagainya. Ini yang terjadi saat microsleep. Kalian pernah nggak mengalami microsleep? Atau kalian pernah nggak microsleep di kelas gitu, ketiduran sejenak? Nah, dampak lain dari kurang tidur adalah terjadinya sleep deprivation. Nah, sleep deprivation ini kekurangan tidur yang sangat parah. Seperti tadi, dari manfaat tidur itu kan umumnya atau secara garis besarnya, tidur itu berfungsi untuk physical restoration and conserve energy gitu kan. Nah, ketika
restorasi fisik dan energi ini tidak bisa dilakukan, maka akan terjadi gangguan pada fisik dan juga pada mental seseorang, pada psikologi seseorang. Coba deh kalian ingat-ingat lagi, pernah nggak kalian kurang tidur atau menemui orang-orang yang kurang tidur? Apa yang terjadi pada mereka atau apa yang terjadi pada kalian? Minimal secara psikologis orang tersebut jadi irritate, mudah marah, dia sensitif karena kurang tidur. Atau mungkin kalau ketemu anak-anak balita gitu ya, ketika dia mengantuk, dia akan lebih mudah menangis. Atau teman-teman atau siapapun lah, ketika orang dewasa ini lelah, dia akan mudah marah gitu atau mudah menangis gitu. Itu secara psikologisnya. Nah, kalau secara fisik minimal akan terjadi gemetar pada dirinya, tangannya gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, lalu kehilangan keseimbangan. Kemudian ada dampak juga kurang tidur itu meningkatkan insulin. Jika eh, terjadi terus-menerus, maka dia akan terkena diabetes. Nah, hal-hal semacam itu bisa terjadi jika kurang tidur. Ini adalah beberapa contoh gangguan tidur, sleep disorder. Yang pertama adalah narkolepsi. Narkolepsi ini ketika seseorang tidak bisa mengontrol dorongan untuk tidur. Jadi dia bisa tidur dimanapun dan kapanpun. Pada saat dia sedang berkendara, atau di tengah-tengah sedang presentasi, atau saat sedang kuliah, sedang belajar, dia bisa tidur begitu saja. Tiba-tiba tidur, tapi dia juga bisa tiba-tiba terbangun. Nah, itu terjadi saat dia mengalami narkolepsi. Kemudian insomnia. Nah, insomnia ini sudah sangat umum ya. Eh, Gangguan tidur yang sudah sangat umum dan mudah ditemukan. Ketika seseorang tidak bisa tidur atau tidak bisa mempertahankan tidurnya atau tidak bisa memiliki tidur yang berkualitas. Jadi dia tidur, badannya tidur, matanya terpejam, tapi dia restless. Dia masih bisa mendengarkan suara-suara di luar atau dia sangat sensitif dengan suara di luar sehingga ada suara kecil saja dia mudah terbangun. Nah, kemudian ada sleep apnea. Sleep apnea ini gangguannya termasuk lebih ke arah fisikal ya. Jadi ketika dia tidur, dia mengalami berhenti bernafas berulang kali. Nah, sleep apnea ini biasanya yang beresiko adalah orang-orang yang mengalami obesitas atau orang-orang pada usia senja. Jadi orang-orang yang lebih semakin tua, maka dia akan semakin beresiko mengalami sleep apnea ini. Nah, selain 3 sleep disorder ini, apalagi yang bisa kalian temukan? Berikutnya kita bahas tentang bunganya tidur, yaitu mimpi. Nah, mimpi itu bisa dijelaskan menggunakan beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori milik Freud. Freud ini mengatakan bahwa mimpi itu muncul
karena seseorang memiliki harapan-harapan yang tidak bisa dipenuhi, sehingga itu ditumpahkan secara pada alam bawah sadar manusia menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbol itu mewakili dari harapan-harapan individu itu sendiri. Harapan-harapan dari keinginannya yang tidak bisa dipenuhi, entah itu karena keterbatasan diri sendiri dari individu itu atau dibatasi oleh norma-norma sosial, norma hukum, norma agama, dan sebagainya. Nah, menurut Freud, mimpi itu bisa dijelaskan menjadi dua arti. Arti yang sebenarnya atau disebut manifest content, atau arti yang eh, merupakan interpretasi simbol yang muncul dari mimpi itu. Nah, misalnya nih, ini sebetulnya tidak perlu Freud ya. Kalau contoh yang paling lokal, yang paling indigenous di Indonesia itu adalah togel. Nah, ada yang pernah main togel? Saya belum pernah sih main togel, tapi menurut cerita-cerita gimana memilih angka togel yang baik dan benar itu adalah hasil interpretasi dari mimpi. Misalnya, mimpi, oh tadi malam saya mimpi ketemu keong mas. Oh, berarti pilih angka togel 02. Itu kayak saya cuma tahu angka togel 02 aja untuk artinya apa, keong. Itu contoh yang paling sederhana, seperti itu. Nah, yang kedua adalah teori milik Hobson and McCarthy. Teori ini bernama Activation Synthesis Hypothesis. Nah, teori ini menjelaskan mimpi menggunakan proses kognisi di otak. Nah, mimpi itu terjadi saat pons di batang otak mengirimkan sinyal-sinyal ke bagian otak besar. Nah, di bagian otak besar ini direspon oleh area sensori. Nah, oleh area sensori dia melakukan proses-proses sensori, yaitu merespon stimulus-stimulus yang dari luar. Nah, masalahnya yang direspon bukan stimulus yang kita terima saat itu, tapi stimulus yang diterima tadi saat individu tersebut masih bangun, masih sadar 100%. Nah, itulah kenapa menurut teori ini eh, biasanya mimpi itu adalah respon dari apa yang dihadapi individu tersebut siang harinya. Kemudian, apa saja yang biasanya muncul sebagai mimpi? Nah, mimpi itu biasanya isinya familiar dengan individu itu. Misalnya kejadian-kejadian yang pernah dilaluinya atau yang pernah eh, dia lihat atau dia dengarkan. Meskipun itu kejadian orang lain, mungkin dia seseorang sedang curhat ke dia mendengarkan, meskipun dia tidak mengalaminya sendiri, bisa jadi itu tertuangkan pada mimpinya atau merespon dari apa yang dia lihat, baik itu dari media atau kejadian nyata. Atau, nah, kejadian-kejadian yang dia lakukan di siang harinya. Nanti disebut residu. Apa yang semua emosi yang dia rasakan atau proses kognitif yang dia lakukan siang harinya itu bisa jadi ditumpahkan kembali
dalam bentuk mimpi. Berikutnya kita bahas tentang hipnosis, another type of consciousness. Hipnosis adalah kondisi ketika seseorang berada dalam situasi yang sangat mudah untuk diberikan sugesti-sugesti. Nah, bagaimana sugesti itu mudah diterima? Jadi, orang tersebut diarahkan untuk rileks sehingga dia akan mudah fokus mendengarkan sugesti yang diberikan. Ketika dia sudah fokus mendengarkan sugesti yang diberikan, maka dia akan mempercayai sugesti-sugesti yang dikatakan oleh pemberi sugesti. Nah, sugesti itu hanyalah sugesti saja, jadi dia tidak merubah kualitas apapun secara permanen dari orang yang diberi sugesti. Nah, lalu hipnosis ini tidak akan bisa terjadi jika orang itu tidak mau dihipnosis. Jadi orang itu memiliki kesadaran dan kontrol sepenuhnya terhadap kondisi hipnosisnya. Nah, hipnosis ini sering digunakan untuk terapi terhadap beberapa kondisi psikologis. Berikut ini kita bahas tentang teori mengenai hipnosis. Ada dua teori, salah satunya milik Hilgard, yaitu altered state of consciousness. Menurut dia, saat dihipnosis atau individu ini memiliki dua kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran yang mudah untuk dihipnosis, sedangkan satu lagi kesadaran yang menyadari semua kejadian atau menyadari bahwa dirinya sedang dihipnosis. Nah, teori ini itu sebetulnya konsepnya mirip dengan altered state of consciousness yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi kan ada kondisi di mana fisiknya itu sedang tidak sadar melakukan apa karena kesadaran lainnya sedang fokus berpikir hal lain, gitu kan. Nah, sedangkan teori lainnya adalah social cognitive theory. Menurut teori ini sebetulnya tidak ada orang yang kehilangan kesadaran atau dia itu tidak sadar sedang dihipnosis. Tapi yang ada adalah orang itu sadar sedang dihipnosis dan diberikan sugesti, sehingga dia berperilaku sesuai dengan peran yang diinginkan oleh penonton. Misalnya, ketika dia sadar sedang dihipnosis, dia sadar juga bahwa orang-orang di luar dirinya yang sedang menonton berharap bahwa dia itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh yang menghipnosis, gitu kan. Nah, sehingga untuk menyenangkan penonton, dia akan berperilaku sesuai dengan harapan dari penontonnya. Jadi, tidak ada, sebetulnya hipnosis itu tidak efektif atau tidak signifikan pengaruhnya menurut teori ini. Berikutnya kita bahas kondisi
kesadaran atau tidak sadar akibat dari penggunaan obat-obatan. Bagaimana hubungan antara kesadaran dengan penggunaan obat-obatan? Nah, jadi ada beberapa obat-obatan yang memang memiliki dampak langsung terhadap kesadaran individu. Ketika dia mengkonsumsi suatu obat, obat itu memiliki efek untuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan dari kesadaran individu. Kemudian dia juga memiliki dampak-dampak lain yang juga mempengaruhi kesadaran seseorang. Nah, sebelum membahas obat-obatan apa sajakah itu, kita bahas perbedaan antara ketergantungan obat-obatan secara fisik atau secara psikologis. Bisa nggak dia tergantung secara fisik tapi tidak secara psikologis? Begitu pula sebaliknya. Tentu saja bisa. Kita lihat karakteristik dari masing-masing ketergantungan ini. Yang pertama, ketergantungan secara fisik. Hal ini terjadi ketika tubuh seseorang itu merasakan keinginan terus-menerus adanya suatu zat dalam sistem tubuhnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sistem dalam tubuh individu itu mengalami adaptasi, sehingga toleransinya atau ambangnya terhadap drug intake, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, itu semakin tinggi. Sehingga setiap kali dia menggunakan obat atau mengkonsumsi obat, dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi, semakin tinggi, dan makin tinggi lagi. Nah, karena penggunaan obat-obatan itulah sehingga fungsi-fungsi organ tubuhnya juga akhirnya melakukan adaptasi. Akhirnya fungsi tubuhnya sendiri juga tidak bisa berjalan normal jika tidak ada obat-obatan tersebut. Nah, seseorang yang tubuhnya tidak diberikan suatu obat itu atau zat-zat tertentu, ketika tubuhnya merasakan kebutuhan akan zat itu, dia akan mengalami physical withdrawal atau withdrawal pendeknya. Withdrawal ini adalah kondisi di mana tubuh seseorang kekurangan zat atau obat. Atau bahasa populernya adalah sakau. Sakau itu adalah gejala dari withdrawal. Biasanya kalau sakau itu gimana ciri-cirinya? Fisiknya gemetar, tubuhnya akan gemetar, akan berkeringat, lalu akan merasakan kesakitan yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu bisa berkurang jika tubuhnya menerima obat-obatan yang dibutuhkannya atau zat-zat tertentu yang dibutuhkannya. Namun, jika dia tidak mendapatkan suplai zat itu, rasa sakit itu akan tetap ada. Tapi, seperti bagaimana awalnya seseorang bisa addict, ketagihan terhadap obat-obatan, tubuh juga bisa melakukan adaptasi ketika tidak ada obat-obatan dalam sistemnya.
Sedangkan psychological addiction itu ketika seseorang percaya bahwa dia membutuhkan obat-obatan untuk mempertahankan kesejahteraannya, bukan karena menghindari rasa sakit fisiknya ya, tapi supaya dia tetap bahagia. Itu adalah psychological addiction. Nah, karena ketergantungan secara psikologis itu tidak menunjukkan gejala yang menyakitkan secara fisik, sehingga ketergantungan jenis ini itu dapat berlangsung lebih lama jika dibandingkan physical addiction. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, ketika orang itu menunjukkan tanda-tanda withdrawal, maka secara alami tubuhnya akan mengalami adaptasi untuk menyesuaikan kembali kondisi tanpa zat, tanpa obat. Nah, sedangkan kalau psychological addiction tidak ada kondisi semacam itu. Jadinya ya bagaimana secara psikologis bisa beradaptasi? Jika tidak melalui terapi yang baik, maka psychological addiction terhadap obat-obatan bisa berlangsung selamanya. Obat-obatan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan ini dibagi berdasarkan dampak obat itu terhadap tubuh penggunanya. Yang pertama ada golongan stimulan. Stimulan ini adalah obat-obatan yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas syaraf-syaraf di tubuh individu. Dalam kelompok ini terdapat amfetamin, kokain, nikotin, dan kafein. Nah, salah satu contoh dari fungsi obat-obatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik. Misalnya saja yang paling sederhana adalah kafein. Kalian pasti sudah pernah makan kafein atau minum kafein, karena kafein ini stimulan yang paling sering kita temui. Dia terkandung dalam kopi, coklat, teh, dan beberapa minuman bersoda. Nah, kafein ini kan fungsinya untuk mempertahankan kita dalam kondisi sadar atau bangun. Begitu pula beberapa obat stimulan lainnya juga memiliki fungsi yang sama. Kemudian golongan depresan. Depresan ini berfungsi untuk menurunkan aktivitas sel-sel saraf. Yang termasuk dalam golongan ini ada barbiturat, benzodiazepin, alkohol, dan narkotik. Nah, salah satu fungsi dari obat-obatan di golongan ini adalah untuk meredakan kecemasan. Nah, kalau alkohol ini bisa membuat kecanduannya sendiri ya. Lalu narkotik ini berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Yang termasuk dalam narkotika ada morfin, heroin, metadon, dan beberapa obat lainnya. Lalu yang masuk dalam halusinogen, golongan ketiga. Halusinogen ini adalah obat-obatan yang dapat menstimulasi otak untuk
melakukan interpretasi terhadap sensasi, namun bukan menginterpretasi yang benar, tapi melakukan interpretasi dengan cara lainnya. Sehingga hasil dari interpretasi itu menimbulkan halusinasi. Yang termasuk dalam golongan ini ada LSD, kemudian ada PCP, ada ekstasi, dan ada marijuana. Nah, biasanya halusinogen ini digunakan karena pengguna ingin lari dari kenyataan hidup. Apakah kalian punya pengalaman dengan obat-obatan ini atau pernah bertemu atau berhadapan langsung dengan orang-orang yang terdampak dari obat-obatan ini? Baiklah, kira-kira seperti ini penjelasan mengenai kesadaran. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.